illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bisa turun nggak tanpa Muhammad gitu? Silakan jawab. Jadi saya tidak mau berdebat panjang-panjang, cuma ingin menjawab itu, Kak. Nah, jadi gini, Kak. Jawabannya itu bisa, Kak. Berarti Allah ngutus satu nabi lagi selain Muhammad. Nah, begini. Nah, kita pakai metode rasional, Kak. Gini, Kak. Ya dong, rasional ini, rasional. Ya. Misalkan ya, saya mau mengirim paket. Saya mau mengirim paket itu lewat JNT. Apakah Kak bisa mengaturnya? Jangan lewat JNT, lewat yang lain aja. Faktanya sudah 1447 tahun, Allah ngirimin lagi nggak paketnya? Enggak, saya tanya. Kakak Melalui bisa nggak nabi. ngatur saya? Bisa. Sekarang gini Pak, Kakak bisa nggak? Anda kan mau pakai logika nih, nalar ya, Anda mau nalar. Kalau Anda mengatakan bisa nggak Quran itu turun tidak melalui Muhammad, Anda jawab bisa. Faktanya sudah 1447 tahun ya berlalu, Allah lagi-lagi tidak menurunkan paketnya. Nggak ada paket, nggak ada nabi. Itu kan gini, Kak, coba dengerin dulu. Itu kan kehendak Allah. Sekarang kalau metode rasionalnya gini, Kak. Kalau misalkan saya mau mengirim paket lewat JNT ya, dan Allah berfirman itu lewat Nabi Jibril dan disampaikan kepada Nabi Lewat Muhammad. Nabi Jibril. Kakak bisa Lewat Nabi Jibril. melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, contoh rasionalnya gini, Kak. Kalau misalkan saya mau ngirim paket lewat JNT, kehendak saya mau lewat JNT, Kakak bisa gak ngatur saya buat lewat yang lain? Bisa gak? Bisa, masalahnya kan Allah nggak melakukan demikian kan? Enggak, Kakak bisa gak ngatur saya? Masalahnya Allah sudah 1447 tahun tidak melakukan yang kamu pertanyakan tadi. Lah, ya itu kan sudah kehendak Allah, Kak, gitu, Kak. Kalau kehendak Berarti Allah sudah mau... Gini bro, gini ya bro ya. Pertanyaan saya cuman simple. Saya cuman mempertanyakan, Quran ini berasal dari siapa? Gimana? Quran ini berasal dari siapa? Dari Allah, itu firman Allah. Kalau ini dari Allah, berarti Allah bisa saja mengutus nabi lain selain Muhammad. Karena kamu bilang Allah bisa saja menyuruh kurir yang lain selain Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak mengirim lagi kurir yang lain, malah menutup kurir-kurir yang lain itu? Seolah-olah Muhammad ini nabi terakhir untuk membenarkan dia. Kalau kamu jawab Nah, itu kan bisa, udah kalau Allah. kamu jawab bisa, Allah sudah menjawabnya tidak bisa. Kenapa? Karena statement bahwa Muhammad nabi penutup, itu kan nabi terakhir kan? Allah mengatakan bisa, tetapi Iya. sebenarnya Itu tidak kan bisa. kehendak Dia Allah, sedang siapa mau berparadoks di sini. Nah, itu sudah kehendak Allah, Kak. Siapa sekarang yang mau ngatur? Jangankan Kakak mengatur saya aja tidak bisa. Oke, kalau Anda bilang itu kehendak Allah, loh, saya tidak bisa mengatur kamu. Berarti Muhammad pun nggak bisa diatur Nah, Allah. iya, apalagi Berarti mengatur Muhammad Tuhan. juga Kakak mengatur saya aja sudah tidak bisa. berarti Muhammad juga nggak bisa mengatur Allah. Allah juga tidak bisa mengatur kamu. Betul nggak? Nah, nggak bisa. Kalau Allah ya bisa. Sekarang saya tanya, apakah Allah bisa mengatur kamu? Ya bisa lah. Bagaimana cara Allah mengatur kamu? Ya dengan caranya Allah, mungkin dengan membalikkan isi hatinya. Belum. Allah itu tidak bisa mengatur kamu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kamu lakukan itu pilihan kamu, bukan pilihan Allah. Kembali lagi ke pertanyaan saya yang sebelumnya. Bisa nggak Allah menurunkan Quran tanpa Muhammad? Nah, bisa. Tapi kan kehendak Allah lewat Muhammad. Allah Lewat Nabi seolah-olah Muhammad. menipu dong. Seolah-olah Allah menipu dong. Saya bisa menurunkan menipu. wahyu, tetapi saya sudah membatasi. Muhammad cuma nabi terakhir. Apa-apaan itu? Gimana? Nah, itu kan udah kehendak Allah. Siapa yang mau ngatur? Sekarang gini, faktanya ini bisa Nah, ini keluar dari pertanyaannya siapa siapa? yang mau ngatur kalau itu memang udah Faktanya, kehendak Allah? Siapa yang mau ngatur? faktanya ini keluar dari siapa?
Keluar maksudnya? Ya dari Allah, itu firman Allah. Harusnya Allah memberikan wahyu kepada Umar, harusnya Allah memberikan wahyu kepada Aisyah. Kalau memang faktanya bisa, kenapa Allah tidak menunjuk Umar sebagai nabi? Kenapa? Yes. Gimana? Baru masuk. Kenapa Allah tidak menunjuk Umar saja? Nah, kamu siapa mau ngatur-ngatur Allah gitu deh. Karena Kan udah kehendaknya lewat Nabi Sebentar. Muhammad. Gimana sih? Karena yang mengatur itu semua adalah Muhammad. Mestinya kita yang nanya, kamu Gimana? siapa? Bela-bela Umar. Loh, kita kan umatnya, Bang. Umatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dan Umar itu sahabatnya. Mereka gini Pak Prof, mereka ini tunduk kepada Allah, yaitu Muhammad. Kan itu. Karena Allah tidak bisa Al-Quran mengatur itu kamu. diturunkan Sebentar. lewat Nabi Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu sudah kehendak Allah. Siapa yang mau ngatur? Oh, kamu itu mengikuti kehendaknya Muhammad. Kok bisa kehendaknya Nabi Muhammad? Iya. Itu sudah firman dari Allah, Kak. Bisa nggak kamu taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad? Gimana? Bisa nggak kamu taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Muhammad? Lah, gimana Nggak itu? bisa. Sedangkan itu disuruh kita. Kamu Loh, nggak bukan, akan itu bisa. bertentangan itu, Kak. Bertentangan Karena gini, itu namanya. loh, kok bertentangan? Sekarang saya tanya, kamu bisa nggak taat kepada Allah tanpa Muhammad? Nah, dan salah satu caranya taat kepada Allah, Allah dulu. memerintahkan itu. Makanya saya bilang ketaatanmu kepada Allah bergantung kepada Muhammad. Kamu itu nggak akan dikatakan taat kepada Allah kalau kamu tidak taat kepada Muhammad. Itu kan? Nah, Ali Imron, kalau kita Ali tidak, Imron, ya, sebentar. tidak taat kepada Nabi Ini, Muhammad, itu Ali kita Im- melanggar perintah Allah. Ali kok. Gimana Imron kamu ayat ini, 3. Oke, perkataan taat kepada Allah sama seperti taat kepada Muhammad itu perkataan siapa? Muhammad. Lagi-lagi sumber Muhammad. Ini pertanyaan saya masih sama ya bro ya, masih sama dengan Quran tadi. Bisa nggak Allah menurunkan Quran tanpa Muhammad? Jawabanmu bisa. Sama seperti bisa nggak kamu taat kepada Allah tanpa Muhammad? Itu Nggak sama. bisa itu sudah Ya perintah. Taat itu. Berarti taat itu, Quran taat ini ke Nabi tidak Muhammad akan itu adalah sebentar. perintah Allah. Berarti Quran ini tidak bisa turun tanpa Muhammad. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menaati Allah yang tertulis di dalam Quran ini tanpa kamu menaati Muhammad. Kamu tidak akan mungkin bisa taat kepada Allah kalau tidak bisa taat kepada Muhammad. Paham kan maksudnya? Nggak Mustahil. paham karena penjelasan itu bukan begitu. Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali. Ini sama, pertanyaannya sama. Cuman modenya yang lain ya. Bisa nggak kamu taat kepada Allah tanpa Muhammad? Itu tidak bisa dijawab itu. Bukan begitu, bukan Kok begitu. nggak bisa dijawab? Makanya kalau ada orang jelasin itu dengerin. Loh, sekarang pertanyaan saya cuma satu. Bisa nggak kamu taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad? Jawabannya nggak bisa. Oke, saya jawab, saya jelasin ya. Nggak Tapi usah jangan jawab dipotong iya dulu, atau saya tidak. jelasin. Bisa atau tidak? Jawab aja. Tuh, dulu. nggak bisa gitu. Itu ada penjelasannya itu. Sekarang saya tanya, bisa nggak kamu mentaati Muhammad tanpa mentaati Allah? Ya, Ini saya balik. Pertanyaan kamu itu Pertanyaannya saya balik. kosong itu pertanyaan. Jangan kosong. Makanya saya bilang, kamu itu tidak bisa apa-apa tanpa Muhammad. Pertanyaan Dan itu jangan Allah kosong. pun, bukan, ini isi banget. Dan Allah pun tidak bisa apa-apa tanpa Muhammad. Kenapa? Tanpa Muhammad, kamu tidak akan mengenal Allah melalui Quran ini. Tanpa Muhammad, kamu tidak akan mengenal Allah dari Quran ini. Tanpa Muhammad kamu tidak akan mengenal Isa. Tanpa Muhammad kamu tidak akan mengenal Adam. Tanpa Muhammad kamu tidak mengenal Ibrahim, Yusuf, Yakub, Daud. Kamu nggak akan bisa. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad. Ini fix, tanpa kalian sadari. Kalian sudah menuhankan dua. Siapa? Allah dan Muhammad. Karena itu di dalam iman kalian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini itu kan? Kamu bersaksi Allah dan Muhammad.
Itu, kamu nggak akan bisa taat kepada Allah tanpa Muhammad. Artinya, ketaatanmu kepada Allah mustahil tanpa kamu mentaati Muhammad. Paham nggak Pak Prof di sini, Pak Prof? Kok nggak boleh jelasin gua? Saya nggak akan nanya sama kamu, karena kamu nggak akan nyampe. Silakan Pak Prof. Ya lanjut aja tak. Aku nyimak. Aku dijelasin, takut dijelasin. Tahu jelasin kalau kau sanggup. Aku nyimak sambil ngasah kapak ya. Buat nyunat umur 80 tahun ya, umat Islam. Oke, boleh aku jawab ini? Jawab. Tadi kakak bilang, bisa gak kita taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad? Nah, sedangkan taat kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah. Bagaimana kita Dijawab bisa dulu taat dong, kepada... baru dijelasin. Orang mah dijawab dulu, baru dijelasin. Nggak dijawab. Oke, nggak bisa. Soalnya taat kepada Nabi Muhammad itu juga... Udah ya, makasih Bang. Nggak bisa jawabannya. Jadi, kalian itu, ketaatan kalian itu akad mustahil tanpa Muhammad. Itu jawaban dia tadi. Nggak bisa. Tadi Pak Prof dengar kan? Dengar. Jawabannya nggak bisa. Ya udah. Kabur. Nggak bisa. Kalian nggak akan bisa, bro. Turun. Assalamualaikum. Gimana kong? Oh udah ada. Halo, Pak Cimeng. Halo, Pak Cimeng. Halo. Tuh, hilang. Artati, halo. A3 Shopping, Jose Sira, halo. Ini udah banyak ya Pak Prof di Ya. atas. Sam Kristen Pak. Kristen Mbak. Ada yang mau ditanya? Udah dipikirin dulu. Halo. Kok Artati. dikeluarin, takut. Gimana orang jelasin kok dikeluarin? Halo. Apa Bapak mau menjelasin apa lagi Pak? Nah tadi gua Saya mau jelasin tanya, belum Kak. selesai diturunin gimana? Loh, Anda tadi udah jawab. Anda udah jawab. iya, kok Anda nggak bisa dikeluarin? taat Kok kepada Allah dikeluarin? tanpa taat kepada Muhammad, kan itu? Taat kepada Nabi Muhammad itu perintah Allah. Gimana kamu ini? Berarti Allah adalah Muhammad, kan gitu? Taat kepada Allah itu ada, taat kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah. Saya tanya Anda bisa nggak makan tanpa roh Anda? Gimana? Anda bisa nggak makan tanpa Anda memiliki roh? Ya mati gua kalau gak Ya punya roh. Gimana sama, kamu ini? taat kepada Allah itu sama taat kepada Muhammad. Anda kalau tidak ada Muhammad, Anda tidak bisa mentaati Allah. Oh, itu sama, karena Muhammad satu di dalam Allah. Itu tadi, ya nggak? Anda nggak akan bisa makan tanpa roh. Anda nggak akan bisa taat kepada Allah tanpa Muhammad. Clear nggak Pak Prof? Kamu bisa gak Clear banget. menuhankan Yesus tanpa merasulkan? Apa? Kamu bisa gak Apa? taat kepada Allah tanpa menuhankan Yesus? Bisa gak? Lah karena Yesus satu di dalam Allah. Ya udah. Wah iya, karena Yesus itu Allah dan manusia. Apakah Muhammad adalah Allah dan Nabi? Enggak, Nabi dia. Kalau Yesus jelas, karena dia adalah Allah dan Nabi. Dia adalah Allah yang kami sembah, juga Nabi kami. Nah, kalau kamu balikkan itu kepada Muhammad, maka kamu mengatakan Muhammad itu satu di dalam Allah. Ya kan? Itu tadi, seperti yang saya bilang tadi. Enggak Kamu sama. nggak akan bisa makan, ya, badanmu nggak akan bisa makan tanpa rohmu. Kamu tidak akan bisa taat kepada Allah tanpa Muhammad, karena Muhammad dan Allah adalah satu. Demikian iman kami. Iman kami itu akan menuhankan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah satu di dalam Sang Bapa. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa, karena Yesus satu di dalam Bapa. Apa kamu mau bilang Muhammad satu di dalam Allah? Sekarang kamu bingung. Sekarang bisa gak?
Bisa gak menuhankan Yesus, gak usah Iya. merasulkan. Siapa itu rasul kamu itu namanya? Paulus. Gak usah merasulkan dia, bisa gak? Bisa. Oh berarti kamu tidak percaya Paulus? Kami tidak menuhankan Paulus. Nah ya tapi berarti kamu tidak percaya Paulus. Makanya kami nggak main sunah-sunahan. Percaya Paulus gak? Kamu percaya Paulus gak? Saya percaya dia itu adalah utusannya Yesus. Bisa gak kamu gak mempercayainya? Bisa gak? Apa yang diajarkan dia itu adalah berasal dari Yesus. Lah ya sama. Yang saya tuhankan itu adalah Tuhan Yesus, bukan Paulus. Kalau Ya. kamu kan mentaati Nabi Sama, seperti kita mentaati menuhankan Allah. Allah dan merasulkan Nabi Muhammad. Makanya Nah, gimana? gini ya bro, Bisa nggak? makanya ini jawaban saya. Bisa nggak saya Nah, enggak, taat itu jawab, kepada bisa nggak? Yesus? Nah, bisa gak? Bisa gak? Bisa, Kamu bisa. gak usah percaya Bisa nggak? Paulus. Bisa. Saya percaya kepada Yesus. Kenapa? Tanpa Paulus pun saya bisa percaya Yesus dari Yohanes. Saya bisa Jadi percaya kenapa Yesus, ajaran Paulus kamu sabar. pakai? Karena nabi kami bukan satu, rasul kami bukan satu. Tanpa Paulus pun saya bisa percaya Yesus dari siapa? Dari Matius. Saya bisa percaya Yesus dari siapa? Dari Lukas. Karena rasul kami banyak, bukan the one and only. Kenapa kamu pakai ajaran Paulus? Bisa nggak kamu percaya Allah dari Musa? Ajaran Paulus. Ini bisa nggak kamu percaya Allah dari Musa? Kenapa kamu pakai ajaran Paulus? Saya memakai ajaran Yohanes. Ya, itu ajaran Paulus itu kamu pakai juga. Kenapa? Harusnya Saya kamu memakai. buang. Kan tadi kamu nanya, bisa nggak saya percaya Yesus tanpa Paulus? Bisa. Dari mana? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada. Nggak ada yang mustahil. Ya, nggak ada yang mustahil saya mengenal Yesus itu dari mana. Tanpa Paulus pun kami mengenal Ya, Yesus. tapi kenapa kamu sekarang masih pakai ajaran Paulus? Loh, tapi saya menerima ajarannya karena dia adalah muridnya Yesus. Murid dari para rasul. Ya kamu bisa gak usah mempercayai dia, gak usah ngimani dia, bisa gak Orang kamu? saya cuma percaya sama Ya Yesus. udah kok. jangan dipakai, jangan Dasar dipakai. iman kami. Mulai sekarang jangan dipakai. Ya nggak Ajaran masalah. Paulus itu jangan dipakai. Ya nggak masalah. Masalahnya adalah kamu tidak bisa taat kepada Allah tanpa taat kepada Dia itu rasul palsu, dia itu rasul palsu. Saya sudah menjawab. Bisa nggak saya Dia menaati itu rasul Yesus palsu tanpa itu, Paulus? dia itu. Ini nih, bisa nggak saya menaati Yesus tanpa Paulus? Bisa. Saya bisa menaati Yesus dari Rasul Andreas. Nah, kalau kamu, inilah bukti bahwa nabimu Ya itu udah, satu-satunya. Sebentar, ini bukti bahwa kamu cuman punya nabi satu. Kamu tidak akan mengenal Allah dari Musa. Kenapa? Karena Musa udah meninggoy. Ya, kamu tidak akan bisa mengenal Allah dari Adam. Kenapa? Karena Adam udah meninggoy. Kamu cuman bisa mengenal Allah melalui Muhammad. Tetapi saya dan seluruh orang Kristen bisa mengenal Yesus tanpa Paulus. Artinya adalah Paulus tidak kami tuhankan. Orang India sana kenal Yesus tanpa Paulus. Dari siapa? Rasul Matius. Kami tidak menuhankan Paulus, tetapi kamu hanya menuhankan satu nabi dan satu Allah. Inilah bukti bahwa nabi-nabimu yang lain itu cuman garnis. Musa itu cuman garnis di dalam kitabmu. Adam itu cuman garnis di dalam kitabmu. Kenapa? Karena nabi kamu itu sepenuhnya adalah Muhammad. Kamu tidak akan mengenal Allah tanpa Muhammad. Itu faktanya. Tetapi saya dan seluruh dunia bisa mengenal Yesus tanpa Paulus. Paham kan? Nah, sudah jelas. Ini artinya gini Pak Prof. Kita dapat kesimpulan bahwa mereka itu cuman bisa mengenal Allah dari Muhammad. Mereka tidak akan mengenal Allah dari Musa. Kenapa? Karena Musa tidak memang menurunkan apapun kepada Islam. Iya betul. Tidak ada. Jadi saya katakan ya, kalian kenal Adam, kalian kenal Isa, kenal Taurat, kenal Injil, kenal Zabur. Itu dari satu orang. Muhammad. Yang memprakasai ini. Ini. Karena cuma Tapi nggak apa-apa lah. Masalah seputar sholat Jumat tadi ya kan? nyari kesalahan. Iya, Mana? dari kesalahan. Kalau Apa-apa, nyari-nyari apa-apa. Slow, kesalahan berarti ada kesalahan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya jawab. Tadi apa tuh masalah seputar sholat Jumatnya? Orang yang pertama, apa yang tadi bilangnya? Orang yang pertama melaksanakan sholat Jumat. Orang pertama apa? Mendirikan sholat ya, perintahnya ya. Melakukan sholat Jumat itu adalah Mus'ad bin Umair. Dia ini ya. Jadi perlu kalian tahu dulu ya.
Jadi perintah sholat memang dibebankan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, tapi sholat sudah ada sebelum Nabi Muhammad pun. Kalau sholat sudah ada sebelum Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad mengaku dapat perintah sholat? Itu pelengkapnya. Dulu sholat, dengar ya, dulu sholat di waktu zaman Nabi Adam sholat cuma sholat subuh satu aja. Oh, dengar Nabi ya? Adam udah sholat subuh. Datanya dari mana Bapak tahu? Lah perintah Tuhan lah, kayak mana? Nggak, saya Emang tanya. datang dari Yesus? Saya Yesus aja belum tanya, ada. Anda dapat narasi Adam itu udah sholat dari siapa? Kok dari siapa? Ya, Dari apa? Muhammad ya? Dari Muhammad bukan? Dari aku. Nah, Quran itu dari siapa? Dari Muhammad bukan? Kok Quran dari Muhammad? Makanya belajar, jangan Loh, jangan. Sekarang saya tanya Anda. Sekarang saya tanya Nggak Anda. ada Quran dari Ya. dari Muhammad. Ini bisa ditulis kalau nggak ada perkataan Muhammad, bisa nggak ini ditulis? Nggak ada, itu bukan perkataan Muhammad, itu perkataan Allah, firman Allah, murni dari firman Allah yang Diterima dibawa oleh langsung. Nabi Muhammad. Oke, jadi langsung Allah yang bicara dengan Muhammad. Iya. Itu Berarti perkataan Jibril adalah Allah jangan, dong. Jangan Anda membolak-balikkan. Berarti Jibril adalah Allah dong. Karena yang Kok ketemu Jibril dengan Muhammad Allah? itu Jibril. Itu penyampai wahyu, bro. Oke. Berarti Itu adalah penyampaikan wahyu firman Oke. Allah itu disampaikan oleh Jibril ini keluar, melalui ini Nabi semua, Muhammad. ya ini semua keluar dari mulutnya Nabi Muhammad kan, betul? Kok keluar dari Nabi Muhammad? Gimana sahabatnya menulis? Gimana sahabatnya menulis kalau nggak ini dikatakan oleh Muhammad, betul nggak? Ya saya tahu dia dapat wahyunya dari Jibril Iya, maksudnya melalui. gini, difirmankan Allah tahu. melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke, Dan sekarang Nabi Muhammad menerangkan kepada para sahabat dan sahabat mencatatnya gitu loh. siap saya. Jadi Jadi- pertanyaan saya gini ya. Jadi ini semua akan menjawab. Bisa nggak Quran ini tanpa Muhammad berbicara? Bisa nggak Quran ini ada tanpa Muhammad tidak bicara? Bisa ada, bisa saja terjadi. Oke. Apa- Oke, kalau begitu berarti Quran ini bukan dari mulut Muhammad. Datangnya sumbernya bukan, itu dari Allah, firman Allah. Saya nggak nanya itu saya udah Nah. paham. Kalau itu saya udah paham. Jadi Yang jadi pertanyaan saya, kalau seandainya Muhammad tidak ada, Quran ada nggak? itu kan, dengar ya. Al-Quran ini khusus diturunkan kepada, itu kan mukjizat Nabi Muhammad. Mujizat. Nabi Muhammad loh, bro. Pertanyaan saya Jadi dengar, memang pertanyaan saya. diturunkan ketika Simak. Nabi Muhammad memang udah jadi nabi. Siap. Simak pertanyaan Ini saya. mukjizatnya itu, bro. Iya, ini mujizatnya. Jadi kalau nggak ada Muhammad, bisa nggak ini ada? Lain cerita. Kalau Saya kalau tanya. nggak ada Jadi Nabi pertanyaan saya itu, bisa nggak Quran ini ada tanpa Muhammad? Gini Nggak ya, bisa. saya jelaskan ya. Tunggu, saya jelaskan. Hmm. Jadi misalkanlah, kalaulah di kalian Injil ya, Injil tidak bermasalah. Jangan maka- lari-lari, Pak. Bisa Ke nggak situ Quran perginya. ini? Kan Anda bilang tadi, Loh. kan Anda bilang kalau Sabar, seandainya sabar, Al-Quran tidak sabar, ada, Nabi sabar, Muhammad tidak ada. sabar, Pak. Saya mau mengejar statement Anda yang mengatakan Adam sudah sholat, ya, sudah sholat. Anda tahu Adam sholat itu dari mana? Dari Muhammad. Nggak lain, nggak bukan, sumber Anda semuanya adalah satu orang. Siapa? Muhammad. Jadi Anda percaya nggak bahwa Muhammad mengatakan Adam itu sudah sholat? Sementara faktanya adalah sudah ada yang sholat Jumat sebelum Muhammad mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Ini saya pelan-pelan loh. Kalau Anda nggak mengerti, saya bingung. Ya saya memang nggak mengerti cara pikiran Anda. Loh, sekarang gimana? Bro, narasi Adam sholat seperti yang Anda bilang tadi, Anda tahu dari mana? Kalau nggak dari Muhammad. Kok tahu dari Muhammad? Oke, terus dari mana tahu? Anda tahu dari Muhammad, dari mana? Adam itu udah sholat. Semua udah tercantum di dalam Al-Quran. Memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mudah. Karena gini bro, Taurat, Mazmur, Injil itu nggak pernah dengar. Anda yang dengar. Taurat, Mazmur, Injil itu tidak pernah menarasikan Adam itu sholat. Nggak pernah. Nah, Jadi
narasi sholat ini kita pelan-pelan loh ini. Jadi narasi sholat Adam sudah sholat itu kamu hanya bisa temukan dari sini, dari satu orang yaitu pria Arab namanya Muhammad yang menikahi Aisyah 6 tahun dan menggaulinya 9 tahun. Itu Anda nggak akan bisa memungkiri data Anda hanya bersumber dari satu orang, Satu orang apa? Muhammad. Anda cuma dapat Memang itu sumbernya. ya iya berarti Muhammad adalah Dengar berarti Muhammad adalah Allah. kami bersumber, kami berpegangan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kalian pikir Hadis kami dari mana? beriman? Saya tanya, hadis itu apa? Nah, ingat catat di kepala Anda ya. Hadis itu baru perkataan Nabi Muhammad. Dicatat. Lah, Saya tanya. bukan bro. Saya tanya. Kalau Muhammad tidak berkata-kata kepada sahabatnya, ini bisa ada nggak? Nah memang kan khususnya diturunkan untuk Nabi Muhammad. Itu. Ya, salah. Jadi kamu mengenal Musa, kamu mengenal Adam, kamu mengenal Isa, sumbernya cuma satu orang. Siapa? Pria Arab yang menikahi Zainab, bekas istri menantunya Zaid. Udah, itu sana sholat Jumat. Cuh. Sumbernya cuma satu, makanya saya bilang kalian itu mengenal siapapun. Kalian itu kenal Ibrahim, kenal Isa, kenal Yahya, cuman dari satu orang. Siapa? Pria